Wa ing kana lamun ana apa perkara mimma iku saking amal tarojaat kang balik fihi ing dalam amal al adilatu apa pira-pira dalil. Wadana walam lan mencakup hu ing ma asyubhatu apa syubhat wasawat lan podo fihi ing dalam ma al-wujuh apa pira-pira nomor iku al-wujuh apa pira-pira cara waktu pira mongko den wilang-wilang wujuhu apa wujuh apa pira-pira cara lima fama mongko tai perkara turun silakan den mengenake apa ma mendali kasake mengkono-mengkono perkara rujiat mongko den balikake apa ilaihi maring ma. Ini yang ketiga. Kalau perkara yang kita amalkan tersebut perkara yang baru yang di zaman Nabi tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, kemudian perkara ini merupakan perkara yang tidak ditemukan dalilnya secara jelas, tapi masih mengandung kemungkinan atau masih samar-samar dalilnya, atau dalilnya tidak jelas secara pemahaman kita. Pripun hukumnya? Maka dikembalikan kepada pendapat terbanyak para ulama. Jika ulama mengatakan baik, maka kita amalkan. Dan jika ulama mengatakan tidak baik, maka jangan kita amalkan. Ini kita termasuk apa? Termasuk bentuk perkara-perkara yang sama. Contoh misalnya tadi, di zaman Rasulullah SAW itu ketika para sahabat Nabi ini berperang di tempat lain, contohnya melakukan invasi peperangan ke daerah Afrika atau mungkin ke daerah-daerah bagian barat dan Arab atau daerah Iran, kemudian daerah-daerah yang lain. Ini terkadang sahabat Nabi ini berbulan-bulan pergi ke luar daerah, sementara mereka punya istri dan keluarga di rumah. Punya istri, punya keluarga di rumah. Nah, yang namanya sahabat Nabi seperti kita juga Pak manusia, terkadang muncul syahwatnya, terkadang pengen kumpul karo bojo dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah ketika tahu kondisi sahabat seperti itu takut kalau nanti sahabat Nabi tidak aku beri solusi terbaik, aku khawatir mereka akan masuk ke dalam jurang perzinahan. Akhirnya apa? Rasulullah melegalkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Jadi sahabat Nabi dulu itu nikah kontrak. Ketika datang ke Afrika, ketemu gadis Afrika, dinikahi berapa bulan, pulang ke Arab, ceraikan. Datang ke daerah mana lagi, ke daerah Tunisia atau apa, dapat sana berbulan-bulan, nikah sama orang situ, kemudian pulang ke Arab, diceraikan, dan sebagainya. Nikah kontrak atau nikah mut'ah. Nah, ketika Islam semakin berkembang pesat dan sahabat Nabi ini jarang keluar ke daerah lain berbulan-bulan lamanya, lalu Nabi merombak nikah mut'ah yang tadi hukumnya halal menjadi haram dengan sabda beliau mengatakan nah Rasulullah nikah mut'ah. Rasulullah itu mencegah mengharamkan nikah mut'ah, nikah kontrak tadi itu. Gini dalilnya ada di zaman Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, kemudian perkembangan Islam ini lalu dilanjutkan oleh sahabat-sahabat beliau. Salah satunya adalah ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang masih mempertahankan ketentuan keharaman nikah mut'ah. Nggak boleh nikah mut'ah sampai kapanpun. Tetapi di zaman sahabat Ali ini ada beberapa kelompok yang menamakan Syiah, yaitu kelompok-kelompok aliran-aliran Islam yang fanatik terhadap sahabat Ali bin Abi Thalib, disebut kelompok atau aliran Syiah. Orang Syiah itu punya pemahaman karena itu hadisnya masih umum dan tidak ditemukan nasih dalam itu hadis. Apa itu nasih? Perombakan ayat atau perombakan hadis dengan ayat yang lain atau dengan hadis yang lain. Orang Syiah tidak mengakui tentang nasihnya tentang pembolehan nikah mut'ah.
Nah, sehingga sampai saat ini orang-orang Syiah tetap mengamalkan kebolehan nikah mut'ah. Oke? Iki nak cara hukum tetap masuk bid'ah dolalah. Lah kenapa? Sebab mayoritas ulama madzhab 4, madzhab Syafi'i, madzhab Hanafi, madzhab Hambali, madzhab Maliki semua sepakat keharaman nikah mut'ah. Tidak ada satu pun yang masih melegalkan nikah mut'ah. Karena berdasarkan tadi Nabi sudah merombak status hukumnya dari boleh menjadi haram. Nah, sehingga ketika orang Syiah masih mengamalkan nikah mut'ah tersebut, berarti apa yang diamalkan itu bertentangan dengan dalil yang sahih, berarti bid'ah dolalah. Ini saya sampaikan kenapa Pak? Karena penting nih kita daerah Bogor nih kisah ini zaman itu wakah nikah kontrak. Jadi orang-orang Iran ini yang berfaham Syiah ini datang ke Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang Indonesia. Kemudian mereka karena lama di Indonesia itu mencari gadis-gadis dari Indonesia dinikahi kontrak selama 4 bulan, nanti tinggal pergi ke Iran terus sudah diceraikan. Ini pernah disampaikan pengakuan langsung oleh salah satu mahasiswi di IPB Bogor, itu pernah nikah kontrak dengan orang-orang Iran, mengakui bahwa itu sudah masyhur daerah sana. Jadi apa yang kita pahami dari keterangan ini bahwa kalau ada suatu amalia yang diamalkan pada zaman ini, di zaman Rasulullah sudah dicegah atau dilarang, masih diamalkan pada saat ini, sementara dalil itu tidak kuat, sudah dinasih oleh ulama, sudah dinasih oleh hadis yang lain, atau dikuatkan oleh para ulama bahwa statusnya haram, kok masih kita amalkan, ini perbuatan masuk kategori bid'ah yang dolalah, jangan sampai kita amalkan. Ini bahaya apa masalahnya Pak? Karena orang Syiah itu punya pedoman. Orang yang melakukan nikah kontrak itu melebihi daripada orang haji ke kota Mekah pahalanya. Pada bahaya seperti ini. Gitu? Kan bahaya. Apa nasib kontrak itu dinikahi cerai, kasihan mereka. Dan ini menjadi suatu pemahaman mereka, menjadi satu kayak ideologi mereka, di mana-mana mereka menyampaikan nikah itu bagus, sehingga nanti bisa merusak daripada kedaulatan seorang perempuan. Nah, kapan ada dua amalia dalilnya samar antara halal dan haram, maka dikembalikan kepada pendapat mayoritas ulama. Ketika mereka memutuskan yang menang pendapat yang ini, maka kita harus mengambil pendapat yang kita pakai tersebut. Ojo mengambil pendapat yang lain. Ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga, Pak, ditambah gamblang. Di zaman Rasulullah disampaikan dengan jelas bahwa kalau ada laki-laki ini mengkhidbah atau melamar perempuan, batas yang boleh dipandang oleh calon suaminya adalah wajah sama telapak tangan. Karena di Arab tidak ada pacaran. Nah, misalnya apa nikah cukup delok fotone, berdelok fotone di khidbah, delok wajah sama telapak tangan nih. Gak lebih dari itu. Madzhab Hanafi menambahkan sama telapak kaki kok. 3 bagi wajah, tangan, telapak kaki. Dan itu sudah difatwakan bertahun-tahun oleh para ulama. Semua sepakat tidak boleh selain itu. Bahkan Nabi juga mengatakan boleh laki-laki mengkhidbah perempuan sebatas memandang wajah sama telapak tangan. Kalau ini nggak boleh. Tetapi apa? Sekitar tahun 200 Hijriah kemudian ada seorang ulama dari madhab yang lain bernama Dawud Ad-Dhahiri. Itu dulu ngajinya dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i asli, alim orangnya, cerdas, pintar pemikirannya. Ternyata apa? Ketika lama beliau berguru dengan Imam Syafi'i, kemudian mendirikan madhab sendiri bernama madhab Ad-Dhahiri, beliau menfatwakan sesuatu hukum yang begitu nyeleneh di antara hukum-hukum yang lain. Apa yang dia sampaikan? Dia menyampaikan seperti ini. Seorang laki-laki itu ketika mengkhidbah calon istrinya ini boleh memandang semua anggota badan termasuk payudara selain 2 tok, ubul sama dubur. Enggak rusak seperti ini. Gitu? Rusak kok. Oh, lanang lamar cawe itu kan telanjang, derek pakaian jeruk kok kan rusak ini. Ini difatwakan oleh mereka.
Nah ini disampaikan ke masyarakat umum rusak dunyane. Ya apa betul? Jadi dia mengatakan boleh memandang wajahnya, boleh memandang dadanya, boleh memandang lengannya, boleh memandang kakinya, semolnya juga boleh. Sehingga itu cuma dua kelamin, dubur sama kubur. Nah ini disampaikan, ini diamalkan, ini dihukum, diperbolehkan. Alangkah rusaknya zaman akhir menikah. Akhirnya bebas buka aurat dan lain sebagainya. Oleh karena itu fatwa semacam ini meskipun ada di kitab diterangkan oleh para ulama, jangan sampai kita amalkan. Kenapa? Sudah ditarjih oleh para ulama, sudah dikeluarkan oleh para ulama, sudah dikokohkan dan dipilih oleh para ulama. Apa itu yang dipilih ulama? Dipilih ulama adalah hanya boleh memandang wajah sama telapak tangan, termasuk madzhab Hanafi menambahkan telapak kaki. Selain tiga, maka haram kita melihat daripada fisiknya perempuan. Ini termasuk contoh bid'ah yang dolala.